Ibu. Ini sekretaris kami, Ibu Mariana, yang sebelah ini Kepala Bidang Bansos, Pak Zaidir, dan sebelah sana dan Bansos, Pak Jafar, yang bersama Pak Damane, Pak UKS, yang sana Kepala Seksinya, nanti juga Kepala Seksinya di dalam wakil Ibu Rini ya, yang bantuan sosial. Terus ada teman-teman pada seksi juga ada di belakang, ya, seksi. Berikutnya lagi, kalau Bapak mau melihat kaitannya dengan Perda kita, sebenarnya Perda kita ini bukan yang paling lengkap dan bukan yang terbaik. Yang paling lengkap, yang terbaik itu yang ada di Perpustakaan Nasional, Pak. Karena dipajang nasional kan, Pak ya. Jadi cetak. Kalau Perda kita ini kan turunan biasanya. Artinya turunan ada peraturan pemerintah gitu ya, yang melatar belakangi. Terus kita menurun apa tugas pokok dan fungsi kita di dalam kerangka untuk melayani masyarakat kita, Pak. Gitu. Nah, sudah dituangkan di sini. Ya. Kita mencermati sebenarnya apa sih yang menjadi urusan sosial. Nah, urusan sosial itu sendiri saya kira banyak sekali yang harus kita tangani. Ya. Di posisi kita mungkin ada beberapa yang kita stressing, Pak ya, gitu ya. Di Jakarta kan kemarin ada stressing banyak kaitannya mungkin banjir. Nah, event di banjir itulah mungkin yang kita akan coba nanti benahi. Kondisi bencana ini kayaknya berjalan terus. Ini Jawa Barat ya, sekarang juga bisa ini aja Pak yang nanti musim juga tidak menentu. Kemudian ada kaitannya dengan bencana. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami di sini ya mencoba komparasi saja data yang terkait dengan apa yang sudah DKI lakukan mengenai pengaturan kesejahteraan sosial. Ini kami ajak dari Daya Sos Pak Soeharjo, sebenarnya Bu Susi, aku Susi ya, tapi nggak kira Bu Susi ini dari pengembangan kesejahteraan sosial, sana dari staf tengah-tengah Bu Yani, Bu Nani, ini ya, Bu Nani, betul ya, aku sama Bu Nani ya, Pak Agung, ini Pak Sejati dari Udip. Ya biasa kan anggota dewan itu kalau ngajukan DPRD kan sih, ngajukan Raperda kan sih tanyanya NA-nya mana? Pasti kan itu NA-nya. Nah, baik, pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini tentu persoalan sosial sama, penangananmu sama, tergantung duitnya. Kalau untuk yang Perda mungkin ini sebetulnya saya sudah terlambat, tapi cukup menggelitik juga karena muncul Undang-Undang 23 2014. Ya orang telat-telat banget gitu ya. Artinya Undang-Undang 23 itu kan sosial ini menjadi urusan yang sangat-sangat wajib, sangat wajib karena di situ adalah sudah seimbang dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Artinya kalau sosial kayak ditugasi perlu instansi yang ini sering kan sejajar kalau pendidikan sama kesehatan. Nah, berkesinambungan tentu kami mencoba ini Pak. Jadi pada saat ini saya mencoba untuk membuat sebuah Raperda dan Raperda saya ini judulnya sama dengan TPK, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dan tentu nanti kami menginginkan DKI 2012 kan sudah membuat Raperda, sudah berbeda. Saya mungkin ingin penjelasan kira-kira yang sulit dilaksanakan Perda ini apa? Ya, yang sulit itu, tapi jangan yang sulit karena anggarannya ya.
Kalau anggaran semuanya kan tentatif ya. Nah, kesulitannya apa? Tentu ini kan jadi apa yang harus kami persiapkan manakala nanti implementasi. Tentu saya sependapat bahwa perda itu harus ada hukumnya, ada keputusan kepala dinas dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sanksi. Nah, sanksi ini seberapa jauh bisa diterapkan di seluruh provinsi. DKI kan ada sanksi. Nah, apakah provinsi Jawa Tengah juga bisa sanksi? Ini tentu nanti bisa kita diskusikan sehingga bisa menambah pengaturan itu. Terus yang berikutnya terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang saya sesuaikan ada 4 pilar. Nah, ini tentu di antara 4 pilar itu kira-kira yang paling bisa untuk disinkronkan dengan semua, atau semua pilar itu di DKI bisa disinkronkan dengan semua stakeholder, bisa disinkronkan dengan semua unsur-unsur usaha yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Atau mungkin ada yang ini susah. Nah, mana yang susah, mana yang gampang, ini tentu nanti kita coba kita dorong untuk kita lakukan apa. Ini yang harus kita perkuat. Yang terkait. Kemudian nanti ini yang bisa kami sampaikan, nanti teman-teman bisa menambahkan. Dan yang terakhir mungkin kami akan menambahkan terkait dengan sertifikasi, akreditasi. Apakah di Perda itu bisa ngatur sertifikasi dan akreditasi untuk kabupaten kota? Ya mungkin dengan DKI sangat beda, karena yang namanya Gubernur Jokowi itu mengeluarkan kartu langsung bisa terrealisir. Gubernur saya itu mengeluarkan kartu sulit terrealisir, karena di sana adalah daerah otonom. Di sini ada daerah otonom. Betul-betul ingin mengeluarkan kartu nelayan, mentok di jalan. Kalau Pak Jokowi kan enggak, langsung mengeluarkan kartu langsung bisa jalan. Ini memang beda, tapi tidak kita persoalkan karena kita akan mengenai. Kemudian yang terkait dengan psikotik sama Pak. Psikotik ini sama ya memang daya tampung kami masih sangat-sangat terbatas. Kami mencoba, tahun ini mau mencoba meningkatkan, tapi gubernur saya itu masih panglimanya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur ini kan beliau kan semboyannya kan jangan ada lubang di jalan, tapi disasarkan masyarakat. Jangan kebalik Pak, jangan lubang di jalan. Masyarakat begitu. Yang perlu diperhatikan sekali, yang harus kuat Pak untuk pembuatan apa yang dinamakan Perda ini adalah kajian akademis dulu. Jadi ketika Bapak sudah kuat di kajian akademis, insya Allah jalan ke sananya dalam kerangka memberikan asupan, memberikan guidance untuk masukan dari Dewan, itu akan lebih mudah. Kira-kira yang elementer seperti itu. Besaran di substansi mungkin bisa dipetakan. Setiap persoalan memang berbeda di setiap daerah. Nah itu barangkali yang bisa kita. Kalau di DKI karena kita barangkali memberikan daerah otonom yang ada di tingkatan daerah kota, itu administrasi, kalau misalnya kan ada kabupaten di daerah otonom, itu mungkin yang agak menyulitkan di dalam kerangka implementasi nanti. Maka jauh gitu mungkin sudah dirancang Pak ya Pak tadi tadi inti pokok persoalan itu, sehingga ketika mengimplementasikan Perda di dalam kerangka untuk membuat peraturan gubernur di wilayah itu bisa juga diimplementasikan di beberapa kabupaten kota. Kalau di kami tidak ada masalah karena administratif. Ketika administratif
barangkali kewenangannya masih ada di tataran provinsi. Ketika nanti mereka otonom, punya dewan tersendiri, biasanya juga ada turunan dari itu kan. Apakah turunan dari itu nanti yang di tingkatan provinsi masih punya gaung ya, kekuatannya, apakah mau membuat perda sendiri turunan dari itu, biasanya seperti itu. Kalau ditawarkan membuat perda sendiri, artinya kan yang mau membuat perda sendiri Pak, yang mau membuat perda sendiri, tapi efektifkah kalau membuat perda sendiri, sedangkan perda yang ada di tingkatan provinsi ini sudah disusun, implementasinya juga bisa dibicarakan, itu masuk di tataran kajian akademis untuk membentang satu sisi dengan kewenangan-kewenangan tadi. Nah ini mungkin ranahnya di kewenangan. Terus di substansi yang lain yang besaran-besaran sama, kalau di kita juga masih infrastruktur, di Semarang juga masih infrastruktur di dalam konteks untuk besaran mengatasi kemacetan, mengatasi banjir, itu saya kira juga tidak jauh berbeda. Namun demikian penduduk selalu bertambah setiap saat. Nah, ketika penduduk setiap saat bertambah, maka ini yang menjadi beban persoalan ke depan. Ketika mereka juga tidak terakomodasi di dalam konteks masalah-masalah yang berakibat kepada masalah sosial. Nah ini ya. Yaitu Perda nomor 4 tahun 2013. Kalau kita hitung itu berarti sudah hampir 2 tahun ya Pak ya. Perda tentang kesejahteraan sosial ini terdiri atas 22 bab dan 98 pasal. Karena saya lihat tadi kayaknya sudah punya rancangan ya Bu ya. Sudah punya? Sudah. Kemudian latar belakang dari Perda tentang kesejahteraan sosial ini, yang pertama bahwa masalah sosial di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta semakin kompleks, sehingga diperlukan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan menggunakan potensi dan sumber daya secara optimal. Kita tahu bahwa di Jakarta ini begitu banyak potensi sumber kesejahteraan sosial Pak. Nah kalau dimanfaatkan, diberdayakan, sebenarnya masalah-masalah sosial yang ada di Jakarta seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kenyataannya ya memang tidak seperti membalikan tangan. Walaupun sudah ada aturan-aturan, tetap saja duit banyak, tetap saja dinas sosial. Tetap saja dinas sosial Pak, urusan PMKS yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh SKPD yang ada. Pemerintah daerah tidak bekerja sendirian. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, masyarakat yang menginginkan ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan sosial diberikan kesempatan seluruhnya berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian dari ketahanan daerah. Nah, kemudian yang ketiga, untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Nah ini yang saya sampaikan tadi Pak, untuk memberikan kepastian hukum sehingga semua pemangku kepentingan secara bersama-sama di dalam melaksanakan kesejahteraan sosial sehingga taraf kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah yang sudah ada sekarang, Undang-Undang Nomor 23 tahun, karena ini terbitnya kita buat tahun 2013 Pak, sedangkan undang-undangnya tahun 2014. Makanya saya bilang tadi kan ada hikmahnya juga Pak yang belakangan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, PP Nomor 38 tahun 2007, juga PP 39 tahun 2012. Kemudian konsepsi dasar ya di dalam kesejahteraan sosial adalah, saya pikir ini sudah sama ya, diambil dari Permensos ya ini, ya PMKS semua sama ini saya kira ya, nggak perlu saya ini. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial, mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian sosial, dan mewujudkan ketahanan
sosial masyarakat. Nanti terkait dengan implementasi dari perda ini tentunya akan diterbitkan pergub-pergub